Metode oksidasi dan reduksi dalam penentuan kadar obat. Metode oksidasi dan reduksi merupakan metode yang umum digunakan dalam penentuan kadar obat. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi antara obat dan kimia tertentu. Metode oksidasi sendiri digunakan untuk menentukan kadar obat yang mengandung gugus fungsional yang mudah dioksidasi seperti gugus OH, NH2, atau SH. Contoh dari metode oksidasi ini adalah metode iodometri, di mana obat direaksikan dengan larutan iodin dan kemudian diukur jumlah iodin yang tersisa. Metode oksidasi juga dapat digunakan untuk menentukan kadar obat yang mengandung gugus fungsional yang dapat mengalami oksidasi menjadi bentuk yang lebih mudah diukur atau dianalisis. Yang kedua itu metode reduksi, yang dimana biasanya digunakan untuk menentukan kadar obat yang mengandung gugus fungsional yang mudah direduksi, seperti gugus CO atau NO2. Contoh dari metode reduksi adalah metode titrasi reduksi, di mana obat direduksi dengan larutan reduktor seperti natrium bisulfit atau natrium sulfat dan kemudian diukur jumlah reduktor yang digunakan. Kedua metode ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan teknik kromatografi atau spektroskopi untuk mengukur kadar obat secara lebih akurat. Namun, sebelum menggunakan metode oksidasi dan reduksi, perlu dilakukan validasi metode untuk memastikan bahwa metode tersebut cocok untuk obat yang akan diukur dan memenuhi persyaratan kevalitan seperti presisi, akurasi, spesifitas, dan linearitas. Metode oksidasi dan reduksi sering digunakan dalam penentuan kadar obat, yang dimana berikut contoh dari metode oksidasi dan reduksi dalam penentuan kadar obat. Yang pertama dari metode oksidasi sendiri. Dalam metode ini, zat aktif obat dioksidasi oleh suatu agen oksidasi seperti ion kromat atau kalium permanganat. Contoh dari penggunaan metode oksidasi adalah dalam penentuan kadar paracetamol dalam tablet menggunakan reagen asam p-nitrophenylhydrazon. Reaksi ini melibatkan oksidasi gugus hidroksil pada paracetamol dan kemudian membentuk senyawa oksida yang kemudian dapat diukur dengan spektrofotometer. Proses oksidasi pada penentuan kadar paracetamol ini melibatkan reaksi antara paracetamol dan reagen asam p-nitrophenylhydrazon. Pada reaksi ini, gugus hidroksil pada paracetamol dioksidasi menjadi senyawa oksida yang kemudian dapat diukur dengan spektrofotometer. Reaksi ini dapat dipresentasikan sebagai berikut, yang dimana paracetamol ketika ditambahkan dengan reagen asam dari p-nitrophenylhydrazon menjadi senyawa oksida dan produk sampingan. Senyawa oksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut memiliki absorpsi tertentu pada panjang gelombang tertentu, sehingga dapat diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Berdasarkan nilai absorbannya, maka dapat dihitung kadar paracetamol dalam sampel. Metode oksidasi sering digunakan dalam analisis kimia karena dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Namun, metode ini tidak selalu cocok untuk semua jenis senyawa. Beberapa senyawa mungkin sulit dioksidasi atau reaktif terhadap reagen oksidasi, sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda. Yang kedua ada dari metode reduksi sendiri. Dalam metode ini, zat aktif obat direduksi oleh agen reduktor, seperti asam askorbat atau hidrazin. Contoh penggunaan metode reduksi ini sendiri adalah dalam penentuan kadar besi dalam tablet dengan menggunakan reagen asam askorbat. Reaksi ini melibatkan reduksi ion besi dalam bentuk Fe3, Fe3+ menjadi Fe2+ dan kemudian diukur dengan spektrofotometer. Penentuan kadar besi dalam tablet dengan menggunakan reagen asam askorbat merupakan salah satu metode analisis kimia yang umum digunakan. Dalam metode ini, reagen asam askorbat berfungsi sebagai agen reduktor untuk mengubah ion besi dari bentuk Fe3+ menjadi Fe2+, yang kemudian dapat diukur dengan spektrofotometer. Reaksi reduksi pada ion besi Fe3+ menjadi Fe2+ akan menghasilkan warna yang dapat diukur dengan spektrofotometer. Sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dahulu harus dilakukan perlakuan pada tablet dengan menghancurkannya dan melarutkannya dalam asam klorida yang kemudian diencerkan. Setelah itu, reagen asam askorbat ditambahkan ke dalam larutan sampel besi yang kemudian diinkubasi pada suhu tertentu. Setelah reaksi selesai, larutan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu.